Halo pemirsa, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Di video ini, Mimin akan bercerita tentang sebuah kisah di mana kisah ini menceritakan seorang pemuda yang berpacaran dengan hantu gentayangan. Awalnya si pemuda tersebut tidak mengetahui bahwa gadis idamannya itu seorang hantu. Namun, karena banyak sekali kejanggalan, akhirnya si pemuda tersebut bisa mengetahui bahwa pasangannya itu adalah seorang hantu. Dan inilah kisah Cinta Sebatas Senja. Cerita ini diawali dengan seorang pemuda yang sedang duduk termenung di teras rumahnya. Sebut saja Jaka. Jaka merupakan sosok pemuda sederhana yang tidak mempunyai sanak saudara. Oleh karena itu, dia banyak merenung, meratapi kesepian dalam menjalani kehidupannya. Wajar kalau sore itu dia merindukan seseorang yang bisa menemani dalam kesepiannya. Keesokan harinya, dikarenakan Jaka sedang libur dari pekerjaannya, Jaka bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan ke atas bukit. Dia sangat nyaman jalan-jalan di atas bukit karena di atas bukit dia selalu mendapatkan ketenangan selepas beraktivitas dari pekerjaannya. Merasa semua persiapan sudah beres, Jaka pun mulai melangkahkan kaki menuju perbukitan yang jaraknya lumayan agak jauh dari perkampungannya. Waktu itu tidak terasa, selang begitu lama akhirnya Jaka hampir sampai di atas bukit. Namun setelah melewati tanjakan yang berkelok, tiba-tiba Jaka bertemu dengan seorang gadis yang berparas sangat cantik sekali. Seketika Jaka pun langsung terpesona. Sambil berpapasan, Jaka melempar senyum kepada gadis itu. Dan gadis itu membalas senyuman Jaka dengan senyuman yang membuat hati Jaka berdetak kencang. Melihat respon yang baik, hati Jaka mulai tertarik. Kemudian dia memberanikan diri untuk menyapa. Sekedar basa-basi, Jaka bertanya tentang dari mana dan mau kemana terhadap gadis itu. Si gadis pun menjawab dengan lemah lembut bahwa dia sedang jalan-jalan saja. Melihat respon yang baik juga, akhirnya Jaka memperkenalkan diri terhadap gadis itu. Dan si gadis pun memberitahukan namanya pada Jaka. Dewi, ujarnya. Akhirnya mereka jalan-jalan bersama sekedar mengisi waktu luang kala itu. Detik menjadi menit dan menit menjadi jam. Tak terasa waktu begitu singkat. Sore itu Dewi pamitan sama Jaka dan Jaka pun menawarkan diri untuk mengantar pulang ke rumahnya. Namun Dewi menolak dengan alasan arah jalan mereka berbeda. Jaka hanya diam, tidak bisa memaksa. Namun sebelum Dewi beranjak pergi, Jaka bertanya pada Dewi, apakah dia bisa bertemu kembali sama Dewi. Dewi menjawab tentu saja, dan kalau Jaka ingin bertemu, sebaiknya tunggu saja di bawah pohon rindang yang dia tunjuk ke salah satu pohon besar yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Jaka pun menyetujui dan akhirnya mereka pulang melalui jalan masing-masing. Keesokan harinya setelah Jaka pulang dari bekerja, seperti biasa dia selalu duduk santai di teras rumahnya. Semenjak perjumpaan dengan Dewi, pikirannya selalu melayang teringat kebersamaannya dengan Dewi. Karena selalu terbayang, akhirnya timbul rindu ingin bertemu lagi. Dan kerinduan itu mendesak pikirannya untuk bertemu sore itu juga. Tanpa banyak berpikir, Jaka langsung pergi ke bukit tempat dia bertemu dengan Dewi. Betul saja, Dewi dari kejauhan sudah nampak Dewi sedang duduk sendirian di bawah pohon rindang.
Betapa senangnya hati Jaka, lalu dia pun menghampiri Dewi yang sedang duduk sendirian. Sambil menyapa, Jaka langsung duduk di samping Dewi. Dewi tersenyum dan sambil berkata, "Kamu rindu saya ya mas?" Jaka pun mengiyakan atas pertanyaan Dewi, dan Dewi pun menyandarkan kepalanya di bahu Jaka. Merasa kondisi seperti itu, Jaka pun langsung merangkul Dewi, dan setelah Dewi dirangkul, si Dewi malah mencium pipi Jaka. Seketika jantung Jaka dagdikduk kencang. Mulai, tangan Jaka bermain perlahan tapi pasti. Dari rangkulan di atas pundak, kini tangan Jaka mulai jalan-jalan agak turun. Jari jemarinya mulai nakal tatkala Dewi merespon dengan baik. Dewi merapatkan tubuhnya seolah dia mengerti bahwa Jaka sedang haus akan kehangatan. Jari jemari tangan kanan Jaka seolah hafal betul jalan perbukitan. Dari mulai lereng sampai puncak bukit, dia jelajahi dengan cepat. Tangan Dewi pun tidak diam, dengan lembut dia mencari perkebunan Jaka. Setelah menemukan perkebunan Jaka, akhirnya dia mulai mencari tanaman timun punya Jaka. Setelah timun Jaka ditemukan, Dewi pun mengelus timun Jaka dengan lembut. Dia elus timun itu dari ujung ke ujung. Sontak Jaka menarik napas panjang, aliran darahnya terasa cepat sehingga menimbulkan gairah yang semakin hebat. Terdorong dengan nafsu yang begitu hebat, Jaka pun mulai membuka kancing baju Dewi satu persatu. Dia buka perlahan-lahan. Setelah merasa semuanya sudah terbuka, disibaklah baju Dewi yang sudah tidak berkancing itu. Sontak saja kedua bukit perawan itu terlihat jelas. Dari mulai lereng bukit sampai puncak bukit nampak sempurna. Lereng bukit itu yang berwarna putih dan puncak bukit yang agak memerah pertanda bahwa bukit itu belum pernah ada yang menjelajah. Tentu saja pemandangan itu menambah rasa penasaran Jaka untuk mencicipinya. Tanpa basa-basi, Jaka pun mulai menjilat puncak bukit itu. Saat ujung lidah Jaka sampai di ujung bukit, sontak saja pemilik bukit itu menghela napas panjang. Terdengar suara lirih yang menandakan bahwa pemilik bukit itu sedang merasakan nikmatnya suasana itu. Sambil menikmati suasana perbukitan, tangan Jaka kini semakin terampil. Dia mulai mendekati pematang sawah milik Dewi, dan Jaka pun mulai merasakan betapa lebatnya pematang sawah itu. Dengan semangat tinggi, tangan Jaka mulai masuk ke tengah sawah untuk mencari lubang mata air di pematang sawah itu. Tidak selang berapa lama, lubang mata air itu dapat ditemukan. Tanpa banyak gaya, lubang itu dia korek pakai telunjuk, kemudian agak sedikit diputar agar mata air itu bisa keluar. Dan benar saja, dengan kesabaran dan ketekunan Jaka, akhirnya lubang tersebut mengeluarkan air sehingga membasahi pematang sawah. Seiring dengan keluarnya air dari lubang mata air itu, terdengar pula rangan harimau dari mulut Dewi, pertanda bahwa Dewi sudah menikmati pada titiknya. Begitu juga dengan Jaka, tanpa disadari buah timun Jaka juga sudah berair karena elusan Dewi yang tidak henti-henti. Kini keduanya merasakan lelah dan letih sehabis bekerja. Mereka duduk terdiam sambil menurunkan keringatnya. Keduanya sangat bahagia dengan ditandai saling tersenyum, tersipu malu-malu. Terucap kata dari bibir Jaka bahwa dia mencintai Dewi, dan dia pun berjanji tidak akan mengecewakan Dewi
Dewi pun kemudian menatap wajah Jaka. Setelah menatap wajah Jaka, dia pun kembali tertunduk. Sejenak suasana hening, yang terdengar adalah suara jangkrik saling bersahutan, semilir angin menghembus tubuh mereka yang sedang dimabuk asmara. Dalam kesunyian itu, Dewi pun berucap bahwa dia harus pulang, dan Jaka pun menawarkan diri untuk mengantar pulang. Lagi-lagi Dewi pun menolak dengan alasan bahwa mereka berlawanan arah. Tidak ingin mengecewakan Dewi, akhirnya Jaka pun membiarkan Dewi pulang sendirian. Begitu juga dengan Jaka, dia pulang sendirian menuju rumahnya. Sesampai depan rumah, Jaka menghela napas, lalu dia membuka pintu rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya. Namun, sebelum dia merebahkan tubuhnya, terdengar suara tetangganya memanggil Jaka dari luar rumahnya. Jaka pun menyuruhnya langsung masuk karena pintu rumahnya tidak dikunci. Tetangganya bertanya sama Jaka, "Dari mana pulang subuh begini? Tidak biasanya kamu pulang subuh begini." Jaka pun heran kenapa tetangganya bertanya seperti itu. Padahal ini masih sore, dan tetangganya pun menyela ucapan Jaka. Dia menyuruh Jaka untuk melihat keadaan di luar. Tidak ingin mengecewakan tetangganya, Jaka pun langsung bergegas keluar untuk melihat keadaan. Sesampai di luar, Jaka pun kaget. Ternyata yang tadinya terang benderang kini nampak gelap sekali. Akhirnya Jaka bercerita bahwa dia baru pulang dari atas bukit, dan dia pun bercerita bahwa dia telah bertemu gadis yang bernama Dewi. Mendengar cerita Jaka, sontak saja tetangganya terkejut. Lalu tetangganya memberitahukan bahwa Dewi itu adalah hantu gentayangan, sebab Dewi itu merupakan anak salah satu warga kampung sebelah yang sudah meninggal dunia. Dan tetangganya pun menyebutkan bahwa almarhum Dewi dikuburkan di belakang pohon besar di atas bukit. Mendengar cerita tetangganya itu, sontak Jaka kaget dan tidak percaya. Namun setelah mengingat-ingat apa yang terjadi, Jaka pun tertegun. Dia teringat dengan Dewi yang menentukan titik pertemuan. Kemudian Dewi pun sudah ada duduk sendirian saat Jaka ingin bertemu. Lalu Jaka pun teringat bahwa Dewi selalu menolak tatkala diantar pulang. Ditambah lagi kejadian saat pulang dari bertemu Dewi, keadaan di luar sangat terang dan berubah menjadi gelap. Itu tandanya selama ini dia bercinta dengan Dewi, berarti di malam hari. Malam itu Jaka tidak bisa tidur. Kemudian pada pukul 7 pagi, Jaka pergi ke bukit lagi. Jaka memastikan bahwa apa yang diceritakan tetangganya itu tidak benar. Sesampai di bukit, Jaka melihat pohon besar tempat dia bertemu Dewi. Kemudian dia pergi melihat belakang pohon besar itu, dan ternyata benar saja, di sana ada kuburan yang sudah lama. Tertera nama Dewi di batu nisan tersebut. Seketika Jaka pun menangis, ternyata yang dia pacari adalah hantu gentayangan. Padahal Jaka sudah merasa bahagia
karena dia sudah menemukan pasangan hidupnya. Dengan rasa sedih, Jaka pun pulang ke rumahnya, dan ketika dia pulang, Jaka sengaja tidak pulang melalui arah yang selalu dia lewati. Jaka pulang dengan melalui arah yang selalu Dewi gunakan. Jaka berjalan melalui jalan setapak hingga sampailah dia di perkampungan sebelah. Sesampai di perkampungan sebelah, Jaka beristirahat di warung kopi. Warung kopi tersebut sangatlah sepi dikarenakan letaknya yang agak jauh dari rumah warga. Jaka kemudian duduk di balai-balai warung itu. Setelah duduk, dia memanggil yang punya warung itu hendak memesan kopi. Kemudian pemilik warung tersebut menghampiri Jaka. Setelah Jaka melihat yang punya warung itu, Jaka terkejut. Ternyata wajah yang mempunyai warung itu mirip dengan Dewi. Jaka pun spontan bertanya, "Siapa kamu?" Yang mempunyai warung itu pun memperkenalkan diri. "Oh, saya adalah Wida." Nah, pemirsa yang budiman, untuk mengetahui cerita selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini dengan seksama. Selamat bertemu lagi di cerita berikutnya.